Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini Tuhan, dan kami akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami, dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami buka dan kami bacakan pada saat ini Tuhan, kami boleh aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Yesaya 42 ayat 3 dengan judul perikop Hamba Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, tetapi sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini saya akan memberikan tema yaitu anugerah dan kesetiaan Tuhan. Saudara-saudari, kitab Yesaya ini adalah satu kitab yang berbicara mengenai Mesias di dalam nubuatan perjanjian lama. Secara khusus kalau kita menelusuri kitab Yesaya ini, ternyata kita menemukan suatu gambaran tentang Mesias lebih dari satu kali. Saudara-saudari, di ayat yang ketiga dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Saudara-saudari, bulu yang dimaksud di sini semacam ilalang besar yang banyak terdapat di dalam sekitar sungai, dan menurut kebiasaan pada zaman itu, bulu sering dipakai untuk anak-anak atau orang-orang Yahudi pada saat itu untuk membuat suling yang sangat sederhana. Karena ilalang ini mudah sekali didapatkan, maka apabila ia ditemukan ada ilalang yang tetap, maka mereka akan membuangnya. Saudara-saudari, jikalau bulu yang terkulai ini merupakan gambaran dari kitab umat manusia berdosa yang tidak bernilai dan sepatutnya dibuang dan dicampakkan, maka Allah menyatakan orang-orang berdosa atau orang-orang yang demikian sepatutnya dibuang dan dicampakkan. Maka Allah menyatakan bahwa orang-orang yang demikian ini tidak akan dipatahkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kedalaman hati Tuhan, orang yang merasa dirinya layak atau tidak akan pernah mengerti kedalaman kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini ada 4 poin yang saya bagikan pada saat ini. Yang pertama yaitu anugerah Tuhan yang pertama kali menemukan orang berdosa. Anugerah Tuhan yang pertama kali menemukan orang berdosa. Yang pertama yaitu Allah menegaskan bahwa Allah sudah menetapkan kita sejak dari kekekalan, yakni sebelum dunia diciptakan, untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang berdosa. Keputusan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa itu berdasarkan kehendak dan kedaulatannya, yaitu kedaulatan yang mulia. Anugerah Tuhan terlebih dahulu menemukan manusia berdosa bahkan sebelum manusia menyadarinya. Anugerah Tuhan mencari orang-orang berdosa, bahkan orang yang merasa dirinya hebat, menganggap dirinya adalah sebatang bulu yang kokoh. Saudara-saudari, nah di sini Tuhan mau menyatakan bahwa sebenarnya kita adalah sebatang bulu terkulai yang tidak ternilai harganya. Saudara-saudari, poin yang kedua yang saya bagikan yaitu dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dikatakan di ayat yang ketiga bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar menyala tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Poin yang kedua yaitu dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dengan serangkaian mujizat yang panjang dan kebangkitannya sendiri pada akhirnya, ia akan sepenuhnya membuktikan bahwa kebenaran dan ajaran, bahkan asal-usul serta wewenang ilahi dari agama yang kudus yang berniat didirikannya dengan kedatangannya sendiri. Saudara-saudari, pada
saat ini poin yang ketiga yang saya akan bagikan yaitu ia menegakkan hukum di bumi. Dikatakan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Poin yang ketiga yaitu ia menegakkan hukum di bumi, mendirikan suatu pemerintahan di dunia berlaku adil dan sebagainya, dan hingga sampai saatnya dari segala pulau dan suku-suku bangsa menantikan Injilnya, yaitu menyambutnya seolah-olah itu adalah hal yang sudah lama mereka nantikan. Mereka akan menjadi murid-muridnya, akan duduk di bawah kakinya dan siap untuk menerima pengajaran dari mulutnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, poin yang keempat yang saya bagikan pada saat ini yaitu anugerah Tuhan menopang orang berdosa. Anugerah Tuhan menopang orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, anugerah Tuhan tergantung dari Tuhan sendiri, yaitu Tuhan dapat menyatakan anugerahnya bagi orang-orang berdosa. Alkitab menegaskan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imam, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8-9 bahwa jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini mungkin seringkali kita merasa lelah, kita tidak sanggup lagi untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Namun saudara-saudari, percayalah bahwa anugerah dan kesetiaan Tuhan akan terus-menerus menopang seluruh kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Justru di dalam kelemahan itu kita akan bangkit dan akan menimbulkan bahwa anugerah Tuhan menjadi sempurna dan nyata di dalam kehidupan kita. Amin buat saudara-saudari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan semakin hari kami boleh tetap mengalami sukacita, mengalami anugerah di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus setia dalam pelayanan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.